luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya disebutkan an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah hadis qudsi. Yang dikatakan hadis qudsi adalah maknanya dari Allah dan lafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu maknanya dari Allah dan lafalnya pun dari Allah. Ada hadis Nabawi. Kalau hadis Nabawi maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Apa yang Allah ucapkan dalam hadis qudsi? Ya bani Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itulah kita semua, manusia. Wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, bahwa sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya akan aku ampuni untukmu atas apapun yang telah engkau kerjakan dan aku tidak peduli. Sesuai dengan judulnya, luasnya ampunan Allah. Dengan tegas Allah mengatakan, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak peduli sebesar apapun dosamu. Ya bani Adam, wahai anak manusia, law balagat zunubuka ananas sama, kalaulah dosamu itu banyaknya memenuhi langit-langit. Jadi tandai dosa gedanya tro ulangit nyandumnan le dosa gedanya nekun li Allah summa astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Luasnya ampunan Allah. Ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka law ataitani biqrabil ardi khataya, kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, summa laqitani lam tusyriku bi syai'a, engkau datang dengan dosa sepenuh bumi, lalu kemudian menjumpaiku dan engkau tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka biqrabiha maghfiratan, aku akan datang menjumpaimu dengan sepenuh bumi juga ampunannya. Masya Allah, hadis yang luar biasa. Maka sesuai dengan judul, luasnya ampunan Allah, maka intinya, wahai anak Adam, kalau engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, akan aku ampuni seluruh dosamu dan aku tidak peduli. Kalau seandainya dosamu sepenuh langit, aku akan memberi ampunan sepenuh langit juga. Kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, maka aku akan datang menjumpaimu dengan ampunan sepenuh bumi. Maka tidak ada alasan untuk tidak mohon ampun kepada Allah, sesuai dengan Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mohon ampunlah kepada Allah karena Allah itu maha pengampun. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Jadi tanya utama dalam fikih hadis, asbabul maghfirah, sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah. Limaghfiratin ma yufritu minal insani min khataya turukun wa asbabun minha.
Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan ada langkah-langkah, akan ada jalan-jalan dan akan ada sebab-sebab. Di antaranya ad-du'a'u ma'a raja'il ijabah. Berdoa dengan harapan akan diterima doa kita. Berdoa dengan harapan dikabulkan. Bagaimana ad-du'a'u ma'murun bihi wa mau'udun alaihi bil ijabah. Doa itu diperintahkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah dengan ijabah. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku akan aku jawab doa-doamu. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innad du'a huwal ibadah." Summa tala hadhil ayah wa qala rabbukum. Dikatakan oleh Nu'man bin Bashir bahwa sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Lalu kemudian beliau mengucapkan ayat tadi. Artinya apa? Diterima tidaknya doa kita akan bernilai ibadah. Karena doa itu hakikatnya ibadah. Jadi bahkan dikatakan doa itu ibadah karena ketika seseorang berdoa, dia telah mengakui bahwa dia hamba yang lemah, butuh kepada Zat yang Maha Kuat. Dia mengakui bahwa dia hamba yang miskin, butuh kepada Zat yang Maha Kaya. Dia mengakui bahwa dia hamba yang hina, maka butuh kepada Zat yang mulia. Maka ketika seseorang dengan kekayaannya tidak lagi berdoa, maka tidak beda dia dengan Qarun. Ketika seseorang dengan kekuasaannya tidak lagi dia berdoa, maka tidak bedanya dia dengan Fir'aun yang merasa kekuasaannya sudah cukup untuknya, yang merasa kekayaannya sudah cukup untuknya, tidak butuh lagi kepada ampunan dan pertolongan Allah. Maka hati-hati kitanya ketika Allah sudah memberikan nikmat, kenyamanan, kehidupan yang nyaman, ana masalah dalam kehidupan, itu bisa jadi bentuk azab Allah di dunia. Kenapa kan? Dengan semua nikmat yang Allah berikan justru membuat kita lalai dan lupa untuk berharap dan berdoa kepada Allah. Panjang kita berdoa, lagi urung nyokeun. Berdoa apa dah? Meratib gempa. Berdoa wate sakit, meratib wate gempa. Sedangkan wate kaya, wate sehat, kita sering melupakan Allah karena kita lupa dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Itu telah memuluskan semua perjalanan dan kebutuhan kita di dunia. Wal'iyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Maka disebutkan di sini di antara syarat-syarat diterimanya doa dan penyebab atau penghalang diterimanya doa disebutkan ad-du'a'u sababun muqtada lil ijabati 'inda istikmali syara'iti wa intifa'i mawani'. Bahwa doa itu adalah sesuatu yang akan diterima oleh Allah ketika lengkap syarat dan tidak ada penghalang. Lengkap syarat, tidak ada penghalang. Dan terkadang tertolaknya sebuah doa kapan? Ketika ada penghalang atau tidak memenuhi syarat. Lalu apa syaratnya? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Syarat yang pertama al-huduru wal raja. Hudur ini merasa hadir hati kitanya waktu dalam doa. Betapa sering ketika kita sholat, saking hafalnya kita doa-doa bacaan dalam sholat, ligdanya hana depu putra dekun. Itu artinya enggak hadir.
Maka solat yang khusyuk itu kan yang tutup mata, kan yang hana deh dah dengar sapulih. Solat yang khusyuk itu adalah solat setiap yang kita bacakan dalam solat itu kita tahu apa yang kita bacakan, hadir hati kitanya. Maka begitu juga yang diharapkan dari satu doa, harus hadir hati dan hadir adanya harapan. Akhrajat Tirmizi min hadis Abi Hurairah. Disebutkan dalam kitab At-Tirmizi dari hadis Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin dengan ijabah. Jadi setiap kita yang berdoa, seberapa yakin bahawa Allah akan kabulkan doa kita. Maka dalam hadis lain disebutkan innallaha inda dhanni abdi bi, bahawa sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kepadaku. Maka setiap kita berdoa harus berprasangka baik kepada Allah, karena sebesar apapun permintaan kita kepada Allah, Allah hanya susah untuk ujuk gedanya. Kan? Maka apapun yang gedanya laki, sebesar apapun yang kita minta kepada Allah, Allah hanya susah. Ringan hati untuk Allah untuk ujuk gedanya. Maka sebelum gedanya berdoa, perbaiki husnudzon gedanya, prasangka gedanya harus good ke Allah. Dan yakin akan diterima. Lalu dilanjutkan, wa inna Allah Ta'ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Betapa sering kita mungkin dalam solat yang kita baca doa tapi Rabbighfirli warhamni wajburni dah kan selesai. Padahal artinya cukup enggak kan? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, warzuqni, rizkikanlah aku, dan seterusnya. Tapi karena God tak tapai mungkin, God tak tapai, lalu kemudian kita hanya ada dua berada baca Rabbighfirli dan seterusnya. Maka disebutkan di sini, fa innallah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Tidak menerima doa dari hati yang lalai. Yang lalai artinya hanya ada dua berada baca. Katakan laju. Lanjutannya, al-azmu fil mas'alati wad du'a. Di antara syarat berikutnya adalah azam itu azam. Azamnya adalah tekad kuat, keyakinan yang kuat, keteguhan hati setiap kita yang berdoa. Artinya ayyad'u al-abdu bisidqin wa jazmin wa ibra, bahwa seseorang hamba itu berdoa kepada Allah dengan sidqin, dengan jujur, dengan tulus. Wala yakunu taraddudu fi qalbihi aw qawlihi, dan tidak ada keraguan dalam ucapan doanya dan dalam hatinya. Sebagaimana faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula ad-da'iya aw al-mustaghfira fi du'aihi wastighfarihi Allahumma ighfirli in syi'ta. Jadi setiap kita yang berdoa harus nak azam, tekad kuat dalam hati, kejujuran, keikhlasan sepenuh hati, bahawa Allah akan diampuni, akan diberikan sesuai permintaan kita. Baik sampai sebagaimana Nabi mengatakan, Allahumma ighfirli in syi'ta. Nah, sirara urang berdoa, ya Allah, nupu ampun dosa lun jika drone berkehendak. Nyo hana sirkin, hana sabo matang ragu-ragu, ya kan? Hana keyakinan akan diampuni, ya Allah, nupu ampun dosa lun menyerah kehendaki. Ini bentuk doa yang terlarang dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah, ne sayang lun menyerah ne berkehendak. Ini termasuk doa yang terlarang. Walakin
liya'zama fid du'ai. Akan tetapi seseorang hamba harus punya azam yang kuat, tekad yang kokoh dalam hatinya setiap dia berdoa. Bahkan lagian fa innallaha sani'un ma syaa, bahwa sesungguhnya Allah itu mampu mengerjakan apa saja dan tidak ada yang bisa memaksa kehendak Allah. Jadi Allah genek pubut pu menteng, genek juk pu menteng atas doa katanya sah-sah menteng dan hana yang paksa. Ringan-ringan menteng bagi Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, wa fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ahadakum fala yaqul. Ketika seseorang di antara kalian berdoa, maka jangan katakan, putra jangan katakan Allahumma in syi'ta ighfirli. Ya Allah, menyerah nu berkehendak nu pampun dong. Jangan katakan begitu. Walakin liya'zama wa liyu'azzima raghbah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yata'amahu syai'un a'ta. Jadi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada seseorang yang mengagungkannya Allah lalu kemudian memohon kepada Allah kecuali Allah akan memberikan sesuai dengan permintaannya. Kemudian berikutnya disebutkan yang huruf jim, al-ilhadu fid du'a. Al-ilhad ini adalah merengek-rengek. Merengek-rengek lagi anak mit lagi krim mak urang si. Jih tengah sakit ulai, tengah mengidung di laki krim. Maka kiban cerai laki krim merengek-rengek. Maka pakiban kita yang berdoa ke Allah pun Allah sangat suka kepada doa dari seorang hamba yang merengek-rengek. Yang merengek-rengek arti katanya laki dengan sepenuh hati dengan harapan yang cukup besar semoga Allah mengabulkan apapun yang katanya laki. Innallaha yajibu min 'abdihi ay yu'lina 'ubudiyatahu lahu wa hajatahu ilaihi hatta yastajiba lahu wa yulabbiya su'alahu. Bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan daripada hambanya untuk menampakkan kehambaannya seorang hamba kepada Allah dan kebutuhannya seorang hamba kepada Allah hingga kapan? Hatta yastajiba lahu, hingga Allah memenuhi semua keinginannya wa yulabbiya su'alahu, dan memenuhi permintaan-permintaannya. Famadamal 'abdu yalihu fid du'ai wa yatmi'u fil ijabati min ghairi qat'ir raja fahuwa qaribun minal ijabah. Dan setiap hamba yang berdoa dalam keadaan merengek-rengek dalam doanya, lalu kemudian dalam keadaan berharap akan diterima doanya, doa apa? Doa tanpa memutus tali silaturahim. Jadi seandainya kita yang mau doa apapun doa kita nyot, kecuali doa memutus tali silaturahim, maka fahuwa qaribun minal ijabah. Doa tersebut sangat dekat dengan ijabah, sangat dekat dengan diterima oleh Allah. Allah mengatakan wad'uhu khaufa wa tama'a. Berdoalah akan Allah dalam keadaan yang takut dan dalam keadaan penuh harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat daripada orang-orang yang baik, muhsinin. Fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillahi yaghdab alaihi. Disebutkan bahwa tidak ada yang binasa dengan doa, tidak ada seseorang pun yang binasa dengan doanya, dan Allah akan murka kepada hamba yang tidak pernah berdoa. Lagi ada apa no? Ketika kita tidak berdoa artinya seolah-olah kita hanya perlele kepada Allah. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Majah dalam satu asar, innal abda idza da'a rabbahu wa huwa yuhibbuhu, bahwa seseorang hamba ketika dia berdoa akan Rabbnya, akan Tuhannya, Allah sangat mencintainya. Maka jangan engkau buru-buru untuk memutus doamu.
Kadang-kadang Allah juga menunda hana terima doa kita nya pakan nekun li Allah ya Jibril la ta'jal bi qada'i hajati 'abdi. Wahai Jibril jangan segerakan untuk memenuhi hajat hamba lun. Pakan fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena lun sangat mencintai mendengar suara dia. Jadi bisa jadi bentuk kecintaan Allah kepada kitanya dalam keadaan gepetunda doa oleh Allah, gepetunda geterima doa oleh Allah. Dan jelas di sini ya Jibril, wahai Jibril, jangan segerakan untuk memenuhi hajat hamba lun. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Luar biasa. Karena lun sangat mencintai mendengar suara doa hamba lun. Luar biasa. Jadi geterima doa hana geterima geperlihatkan hasil atau hana geperlihatkan artinya setiap getanya berdoa Allah sedang mencintai suara getanya. Lalu kemudian di antara adab berikutnya tarkul isti'jal, meninggalkan buru-buru. Artinya baik mekarat-karat. Lagi ada berapa no? Dekun li Allah kepada Jibril tunda baik terima bagah-bagah doa hamba lun karena lun galak lun dengan su hamba lun. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan seorang hamba ayyasta'jila untuk buru-buru wa yatruka du'a listibta'il ijabah dan meninggalkan doa karena apa? Karena lambatnya diterima. Wa ja'ala dzalika min mawani'il ijabah. Seandainya kita buru-buru dan ingin segera diterima doa oleh Allah, justru itu menjadi penyebab terhalangnya sebuah doa. Kenapa kan? Karena ketika seorang hamba telah meninggalkan doa, dia telah memutuskan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam itu gelarnya Khalilullah. Khalilullah adalah sang kekasih Allah. Doa beliau diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah